Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya kita berselawat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 April ya 2021, kita sudah semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu marilah kita berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ahlan teman-teman thalibul ilmi semuanya dan teman-teman para mahasiswa semuanya. Hari ini insyaallah kita masuk ke sesi keempat dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Hari ini spesial, kita akan ngomongin terkait kurs ya, terkait nilai tukar dan perekonomian ya, nilai tukar dan perekonomian. Jadi apa sih nilai tukar dan apa dampaknya terhadap perekonomian secara umum ya. Oke, ini adalah beberapa tabel contents menu yang akan kita bahas di hari ini ya. Ini adalah sambungan dari materi sebelumnya terkait uang dalam Islam ya, terkait sejarahnya, terkait bagaimana dampaknya terhadap ekonomi ya. Jadi dengan belajar ini harapannya kita semakin tahu apa fenomena ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, bagaimana uang itu bisa mempengaruhi kehidupan kita ya, bagaimana nilai tukar itu bekerja dan mekanismenya seperti apa, dan bagaimana juga bisa mempengaruhi perekonomian secara umum ya, karena aktivitas ekonomi merupakan aktivitas semua masyarakat ya, baik dia mau peduli apa enggak, tapi dia akan terimbas dengan itu semua. Oke, ada beberapa teori terkait nilai tukar, ada teori perdagangan, ada teori purchasing power parity, jual beli ya, ada juga pendekatan moneter ya. Nanti akan diakhiri dengan tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang kelompoknya saya bagi kemarin ya. Nah, untuk pendahuluan saja, nilai tukar itu kalau kita pahami secara simpel adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Jadi dalam ekonomi konvensional, mata uang itu dipahami sebagai komoditas. Namanya komoditas itu sama kayak sembako, sama seperti rambutan, sama kayak ubi, sama kayak beras gitu kan. Jadi ada harga ya, ada harganya. Nah, harganya apa? Harganya biasanya kalau dalam teori moneter yang pekan kemarin adalah bunga ya. Kita minjamkan uang ke orang, diberikan orang itu, jadi orang itu ibarat beli uang ke kita gitu kan. Ngasih pinjaman itu ibarat beli uang. Nanti dia akan membalikan uang kita plus bunga. Nah, bunga itu adalah harga daripada time value of money ya, time value of money, nilai waktu dari uang itu sendiri. Jadi waktu itu, karena uang itu dianggap sebagai komunitas, nah, maka waktu uang ini dipakai itu akan dihargai dengan bunga seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh dalam Islam ya. Jadi uang itu nggak boleh bunga. Makanya bunga dalam Islam disebut dengan riba ya. Riba itu secara bahasa adalah ziyadah atau tambahan ya, tambahan. Apa yang bertambahnya harta seorang tapi bukan hak dia. Dia harta yang bertambah tapi bukan hak dia ya. Seperti itu. Tapi dalam konteks internasional ada namanya harga juga di situ. Harganya bukan tentukan daripada bunga, tapi tentukan dari permintaan penawaran ya. Nah, ini akan mengaruhi harga semata uang terhadap mata uang lainnya. Misalnya kita mau pakai dolar nih. Pakai dolar, kita ada acara atau kita mau beli barang di Amazon ya, harganya sekitar $50 seperti itu. Sedangkan kurs rupiah terhadap dolar saat ini adalah sekitar 14.000. Berarti kita harus mengkalingkan 14.000 dengan $50. Dapatlah angka sekitar $700.000 seperti itu. Jadi kita harus bayar ke sana $900.000 ya. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, kalau secara definisi yang agak ribet ya, tapi ini yang kita pahami. Jadi nilai tukar sama kurs itu sama aja. Nilai tukar sama kurs itu sama ya. Jadi kalau secara kurs, secara definisi menurut Arifin Giana 2019 adalah
jumlah satuan atau unit dari mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh atau membeli satu unit atau satuan jenis mata uang lainnya. Ya kayak tadi ya, satu unit dolar harus dibeli dengan 14.500 rupiah. Ya, itu satuan uangnya seperti itu. Ya, atau satu unit rial harus dibeli dengan 2.500 rupiah dan selanjutnya. Ya. Selanjutnya juga ada perekonomian. Jadi bagaimana nilai tukar itu berhubungan dengan perekonomian ya. Jadi perekonomian itu secara bahasa menurut Budiono ini adalah mantan wakil presiden di zamannya SBY ya, dan pernah menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia di masa sebelum itu, di era SBY yang pertama ya, SBY yang pertama. Jadi menurut beliau adalah pertumbuhan ekonomi itulah proses kenaikan output per kapita. Ya. Output itu adalah bertambahnya aset real kita ya. Misalnya kita makin lama makin punya, ada rumah, ada mobil gitu kan, ada kendaraan, atau dia lagi bangun rumah, nambah pagar gitu kan, nambah terop tuh, nambah bangun dapur gitu kan, itu nambah makin bisa umroh gitu ya. Tapi hitungannya adalah per kapita. Per kapita itu artinya adalah per kepala. Jadi tiap orang itu makin sejahtera ya. Makanya kalau dalam ekonomi namanya Gini rasio ya, ukuran ketimpangan ekonomi suatu daerah. Indonesia cukup tinggi ya, terutama di daerah Jawa Barat, Jakarta sangat tinggi sekali itu. Jadi kita bisa sangat kontras, bisa melihat saya dulu tinggal di Sentul itu ya, di Sentul itu mewah sekali tempatnya, jalannya bagus segala macam. Berapa meter dari situ itu jalannya kumuh sekali, rumahnya kumuh, dempet-dempetan, jorok gitu kan. Jadi itu sangat kelihatan ketimpangan ekonominya. Tapi kalau daerah seperti Jambi, Sumatera, Papua ini insya Allah nggak terlalu ketimpangan ekonominya, nggak terlalu kelihatan ya. Antara tukang jual ayam, tukang bengkel sama dosen tuh kayak tetangga saya aja kerja cuma jualan ayam ya, tapi rumahnya mungkin sama aja sama kayak saya. Artinya ketimpangan ekonomi nggak terlalu jauh seperti itu ya, nggak terlalu jauh. Jadi outputnya yang kita lihat secara realnya itu hampir sama ya. Makanya per kapitanya bagus kalau di Jambi. Tapi kalau daerah di Jawa Barat atau Jawa itu sangat kontras sekali ya, sangat kontras ya. Jadi ukurannya bukan uang ya, bukan ukuran banyaknya uang ya. Biasanya uangnya banyak tapi pengeluarannya juga banyak ya, sama aja ya, seperti itu. Nah, komponennya apa? Pertama adalah akumulasi modal. Kalau secara makro ada namanya akumulasi modal. Makin banyak aset dalam bentuk modal, makin banyak jalan, makin banyak gedung, tempat wisata gitu kan. Aset-aset yang bisa menghasilkan uang kembali gitu kan. Bukan aset berupa lahan tidur ya. Lahan tidur kan hanya bisa dijual. Tapi kalau asetnya dalam bentuk kayak tempat wisata itu kan menghasilkan sesuatu. Dan kalau dijual kembali otomatis angkanya juga akan besar dan bisa dijaminkan seperti itu. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Nah, teori ini, komponen ini sudah lama dipakai sejak zaman VOC ya. Dari zaman VOC dulu itu menilai kemajuan ekonomi suatu daerah dengan bertambah jumlah penduduk. Artinya dengan bertambah jumlah penduduk itu artinya mereka hidup sejahtera, makannya enak, bisa membesarkan anak gitu kan. Bisa besar anak itu kan semua butuh biaya ya, jadi kalau mereka bisa tumbuh penduduknya artinya mereka semakin sejahtera gitu kan. Nah, ini digunakan Belanda ya, jadi walaupun waktu zaman penjajahan tapi Belanda melaporkan ke dunia internasional maksudnya mereka menjajah Indonesia, tapi Indonesia makin maju gitu. Alasannya jumlah penduduknya makin banyak. Validkah ini? Nggak semuanya valid ya. Emang betul setiap penduduk itu lahir dengan dengan rezekinya masing-masing, itu dari Allah ya, dari Allah SWT. Jadi setiap orang yang lahir di muka bumi ini punya rezeki masing-masing. Cuman diukur juga tuh harusnya tingkat kematiannya berapa. Kalau tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi tapi kematiannya juga tinggi ya, artinya itu nggak maju penduduknya ya. Apalagi matinya karena disiksa atau karena kekurangan pangan gitu kan, artinya itu nggak maju secara ekonomi. Yang ketiga biasanya adalah kemajuan teknologi. Biasanya ada munculnya, dulu kita biasa pakai sepeda, sekarang pakai motor, sekarang banyak yang udah pakai mobil. Kita lihat di Jambi ini ya, makin maju. Jadi dulu kalau lihat tahun 2000-an awal itu jangan pakai mobil masih jarang ya.
pakai motor pun ya masih ya nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kita lihat di tahun 2020 ini, 20 tahun kemudian, ternyata yang pakai mobil itu banyak ya, apalagi hari Minggu weekend itu sudah hampir semuanya, semua mobilnya keluar gitu ya, macet, bahkan beberapa titik di jam itu macet. Nah, artinya Jambi sudah semakin maju secara ekonomi. Nah, sebelum kita bahas dalam teorinya, kita akan bahas terkait sistem nilai tukar ini sendiri ya. Jadi sistem nilai tukar ini ada dua ya, secara umum ada dua ya. Ada namanya mengambang, floating exchange rate system, yang dulu pernah saya bahasakan. Ini mulai terjadi sejak tahun 1971 saat Bretton Woods system itu dibatalkan oleh Amerika secara sepihak. Dan ada juga sistem kurs tetap, fixed exchange rate system ya. Kita akan bahas yang kedua dulu. Nah, kalau yang kedua ini biasanya dia menggunakan standar emas ya, standar emas. Jadi semua mata uang di dunia itu menggunakan standar emas sebagai acuannya ya. Makin banyak dia punya emas, artinya makin banyak dia nilai tukarnya makin bertambah. Jadi semua negara sama, tetap gitu kan, tetap ya. Jadi makanya dulu tuh orang lama-lama mengumpulkan emas ya. Bahkan sampai sekarang juga sama ya. Karena emas ini adalah salah satunya yang stabil ya. Dan itu diakui secara internasional sebagai mata uang bahkan sampai sekarang, walaupun tidak digunakan dalam transaksi. Yang kedua adalah sistem kurs mengambang ya. Nah, ini yang ada di zaman sekarang, dan Indonesia sudah menerapkan tiga-tiganya ya. Mengambang pun terbagi dua, mengambang penuh dan mengambang terkendali. Mengambang penuh itu terjadi sejak tahun 98, sejak kita krisis tahun 98 kita sudah mulai menerapkan sistem kurs yang mengambang penuh, yaitu semuanya ditentukan oleh permintaan, penawaran dan permintaan ya. Apa yang ditawarkan, apa yang diminta, nanti kita bahas di teorinya ya. Ada teori nanti, teorinya teori perdagangan situ. Nah, kalau mengambang terkendali itu adalah mata uang negara dibiarkan mengambang bersama dengan dolar secara bebas di pasaran, namun pemerintah bisa melakukan intervensi. Jadi misalnya di tahun X, misalnya di tahun 1980 itu pergerakan dolar terhadap rupiah, itu rupiah terhadap dolar maksudnya, itu terlalu liar gitu bahasanya ya. Dari awalnya cuma 500 menjadi 1500, makanya liar sekali kan. Akhirnya pemerintah menetapkan intervensi. Jadi di tahun ini batas maksimal nilai tukarnya itu turun adalah di angka 1300 gitu. Jadi nggak boleh di angka 1500 gitu kan. Diintervensi sama pemerintah. Atau batas minimal dia turun atau dia menguat itu adalah katakanlah dari 500 maksimal berubah menjadi 400 seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Itu nama terkendali. Jadi pemerintah masih boleh mengendalikan seperti itu. Nah, yang nomor 2 ini dalam istilah ekonomi konvensional, sekali lagi saya sebutkan istilah ekonomi konvensional disebut dengan dirty float, nomor 2-nya ya. Dan nomor satu yang mengambang penuh ini disebut dengan clean float ya. Clean float berarti adalah mengambang bersih gitu ya, benar-benar mengambang secara alami. Tapi kalau dirty float itu mengambang tapi tidak alami ya, karena masih ada intervensi. Nah, sebelum kita masuk juga ada namanya istilah kurs nominal dan kurs real ya. Kalau yang kita bahas tadi ya, misalnya 1 rupiah sama dengan 14.500 itu adalah namanya kurs nominal ya, nominal exchange rate. Ini yang paling umum dipahami semua orang. Namun ternyata kita harus tahu juga ada namanya kurs real ya. Kurs real itu adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara ya. Misalnya nih saya kasih contoh harga tas ya. Harga tas misalnya tas apa ya? Tas Cibaduyut ya, tas Cibaduyut Bandung kan lumayan terkenal ya. Banyak karya kulit di sana ya. Itu harganya 2 jutaan di Indonesia. Sedangkan di setiap Amerika harganya $400. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya harga tas ini lebih mahal di mana sih? Lebih mahal di Indonesia apa lebih mahal di Amerika? Nah, kita bisa lihat kurs realnya seperti apa. Caranya seperti apa? Caranya kita ubah dulu dolarnya menjadi rupiah. Ini katakanlah ini biar gampang ya. Saya gampang juga ngitungnya. Kita ubah dulu dolarnya menjadi rupiah ya. Jadi $1 katakanlah sama dengan 10.000, berarti $400 dikali dengan 10.000, dapatlah angka berapa? 4 juta ya.
dapatlah angka 4 juta. Nah, ternyata harga di Indonesia itu hanya 2 juta. Berarti 2 juta dibagi dengan 4 juta dapatlah angka 2/4 sama dengan 1,5 ya. Artinya harga di Indonesia itu lebih murah setengah daripada harga di Amerika ya. Jadi kan di Indonesia harganya cuma 2 juta, sedangkan di Amerika harganya 4 juta kalau kita rupiahkan ya. Kalau kita rupiahkan harganya 4 juta rupiah. Artinya lebih mahal ya di Amerika. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori ya. Ada faktor penyebab perubahan nilai tukar. Ini secara umum ya. Ada faktor langsung, ada faktor enggak langsung. Ya, faktor pertama yang secara langsung adalah permintaan falas, permintaan mata uang ya akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau falas lainnya dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Jadi permintaan falas. Jadi misalnya gini, ketika Indonesia akan melakukan impor, nih kalau dia terlalu banyak impor, ya otomatis dia harus membayar barang impor itu dengan dolar, ya harus membayar barang impor dengan dolar. Ini saya coba perlahan-lahan nih biar bisa dipahami. Jadi saat kita beli barang di luar negeri, orang luar negeri kan nggak mau nerima rupiah kita kan. Ini rupiah nggak laku di kami nih di Cina atau di Eropa nggak laku. Kayak maunya dolar nih karena dolar ini umum dipakai di seluruh dunia. Atau kayak mau pakainya euro nih atau yen, gitu kan? Artinya kita harus mengkonvert uang rupiah kita ke dalam dolar seperti itu ya. Ya, falas kita keluar, cadangan devisa kita keluar, ya. Nah, kalau kita makin banyak impor, otomatis nilai rupiah kita akan turun. Karena kita mau nggak mau kita harus mengeluarkan cadangan devisa kita. Jadi gini ya, cadangan devisa itu ibarat kayak bumper atau pondasi kalau rumah itu ya. Makin banyak cadangan devisa itu, makin tinggi nilai mata uang di daerah tersebut ya. Atau makin tinggi emas di suatu daerah itu makin tinggi, makin kuat mata uang di negara tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita banyak impor barang jadi dan mengekspor barang modal, ini saya bahasakan di sini ada ekspor barang modal ya. Ini juga dibahaskan oleh Soekarno dan Hatta. Kalau Indonesia masih mengekspor barang modal, barang mentah bahasanya ya. Kita ekspor sawit dalam bentuk mentah, terus kita beli minyak goreng dalam bentuk jadi gitu kan, artinya kita ekspornya nggak terlalu banyak menguntungkan, tapi impornya kita terlalu banyak pengeluaran seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak impor dan ekspornya hanya barang modal, itu akan menurunkan nilai tukar rupiah. Poinnya di situ. Yang kedua adalah penawaran falas, akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar. Jadi kalau kita ekspor barang, nah gini. Jadi kalau kita ekspor barang, misalnya kita ekspor kayu jati dari Jepara gitu kan, atau kayu rengas, atau kayu yang untuk di jam itu ada kayu apa ya, yang perabot dari akar itu ya, saya lupa namanya itu. Perabot dari akar kita ekspor ke daerah Eropa gitu kan. Otomatis orang Eropa saat mereka bayar untuk beli kerajinan tersebut, dia harus bayar dengan uang dolar ya, karena uang itu yang diakui secara nasional. Artinya kita ada masukan falas Indonesia. Nah, pemasukannya dalam bentuk falas itu bertambah, dalam bentuk mata uang nasional itu bertambah. Nah, karena bertambah, otomatis kalau saya bahasakan tadi, pondasinya makin kuat nih. Nah, kalau pondasinya makin kuat, artinya nilai tukar rupiah akan semakin tinggi ya. Yang awalnya mungkin tadi 14.000, karena kita sudah banyak cadangan dolarnya, turun menjadi 13.000, atau dalam bahasa ekonomi terapresiasi, meningkat kekuatannya seperti itu ya. Ini kayak main game aja ya, tingkat turun gitu ya, seperti itu ya. Dan kalau kita impornya hanya impor barang modalnya, kedua nih, ini juga dibahasakan di sini. Kalau kita di luar negeri itu kita hanya mengimpor barang modal, bukan mengimpor barang jadi ya. Barang modal itu termasuk ini ya, termasuk kalau kita beli kereta, kita beli bahan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah faktor secara langsung ya. Ini langsung, berpengaruh langsung ya. Tapi juga ada faktor yang tidak berpengaruh secara langsung, tapi dia berpengaruh dalam bentuk jangka panjang ya. Pertama adalah neraca pembayaran. Kalau Indonesia terlalu banyak hutang ya, nah masukannya sedikit, itu akan berpengaruh ya. Kalau misalnya ini target APBN-nya belanjanya banyak gitu, sedangkan pendapatan pajaknya dikit nih, nah, itu kan otomatis neracanya defisit gitu ya.
Otomatis kalau defisit Indonesia akan hutang lagi. Nah, kalau hutang otomatis kita akan minjem uang dolar dari luar. Nggak mungkin kita minjem dalam bentuk rupiah dari luar negeri kan. Otomatis itu akan mempengaruhi daripada nilai tukar rupiah ya. Kedua, tingkat inflasi. Kalau harga semakin banyak, jadi ada dalam teori paritas, nanti sekarang kita bahas. Kalau seandainya harga suatu daerah itu meningkat, artinya nilai rupiah, nilai mata uangnya sedang turun ya. Saya bilang kan kalau inflasi itu kan kenaikan harga ya, kenaikan harga pada saat tertentu. Jadi, kalau misalnya harga ayam naik gitu kan, harga ayam misalnya naik, artinya nilai rupiahnya turun ya. Nilai rupiahnya turun. Ya. Nilai rupiahnya turun. Tingkat bunga juga sama ya, tingkat bunga terlalu tinggi bunga juga itu membuat nilai tukar turun ya, karena kalau makin banyak bunga makin banyak uang dicetak dan nilai rupiah, nilai mata uangnya juga turun seperti itu. Kebijakan moneter itu berarti kebijakan dari Bank Indonesia terkait dia mau mencetak berapa uang atau dia menerapkan suku bunga berapa ya. Eksternal juga itu terkait faktor politik ya, bisa politik ekonomi. Kayak contoh kemarin saya mau transfer dolar itu kemarin itu dari Jambi ini ke Pakistan. Ternyata ada aturan dari OJK itu nggak boleh transfer ke negara Pakistan, Bangladesh nggak boleh karena ada isu terkait terorisme ya waktu itu. Artinya Pakistan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cadangan devisa dari saya waktu itu. Saya mengirim waktu itu $50 ya kalau nggak salah. Atau nggak bisa karena ada isu politik di situ, diboikot negaranya. Jadi kita nggak boleh transfer uang dolar ke negara tersebut. Nah, itu adalah di antara contoh daripada faktor eksternal. Oke, sekarang kita akan bahas teori terkait nilai tukar ya. Ada 3 teori di sini, yaitu paritas daya beli, purchasing power ya. Bisa dibaca di situ ya. Jadi ini poinnya adalah terkait harga. Makin tinggi harga di suatu daerah, di suatu negara, makin rendah nilai mata uangnya. Saya ulangi ya, makin tinggi harga-harga yang berlaku di negara tertentu, maka makin rendah nilai tukar mata uangnya di negara tersebut. Yang kedua adalah pendekatan moneter, nanti kita akan bahas. Kalau pendekatan perdagangan, poinnya adalah makin banyak ekspor tuh makin kuat mata uangnya, makin kuat impor makin lemah mata uangnya. Itu poinnya. Sekarang kita bahas agak lebih mendetail ke dalam ya. Dalam teori perdagangan yang nomor 3 tadi ya, yang impor ekspor tadi, kita lihat di sini ada namanya kurva D, ada kurva S. DD itu demand ya, SS supply ya. Kurva DD yang dinamakan dengan ini ya. Jadi dari D1 ke D2 adalah kurva permintaan barang dan jasa oleh Amerika untuk mengimpor barang-barang Indonesia. Jadi orang Amerika mau mengimpor barang-barang Indonesia, artinya Indonesia ekspor ke Amerika ya. Jadi Amerika meminta barang ke Indonesia. Wah, saya butuh apa ya di Indonesia nih yang bagus tuh. Saya minta dibikinin kerajinan kayu nih, atau kopiah, atau bola ya. Ternyata bola-bola itu juga bola Adidas gitu ya. Itu banyak yang dari produksinya di Jawa Barat, seperti di Jawa ya. Dia minta barang ke Indonesia seperti itu. Ya, artinya dia mengimpor barang dari Indonesia. Jadi makin tinggi, kita lihat yang garis warna hijau, saat permintaannya ada di angka ini ya, ada di sini ya, ada di bawah sini, rupiah berada katakanlah di sini ya, katakanlah di titik ini ya, di ada tanda tangan ini ya, yang ada logo tangan ini, katakan kuantitasnya ada di sini ya, kuantitasnya adalah di angka ini. Ini Q kuantitas, P adalah price. Ini P ini apa? Harga daripada mata uang ya. Price ini adalah harga mata uang, ini adalah kuantitas permintaan dan penawaran ya. Kalau seandainya permintaannya ada di poin ini, katakanlah sini ya, maka rupiah akan berada posisi ini. Katakanlah posisinya adalah posisi 14.000 rupiah. Sekarang saat dia berpindah dari D1 ke D2, permintaannya meningkat kan? Artinya dia berpindah ke poin sini ya, poin sini. Dengan asumsi supply-nya sama. Artinya nanti ternyata rupiah meningkat, terapresiasi di sini. Yang awalnya mungkin 14.500 berubah menjadi 13.500. Ingat ya, meningkat itu berarti dia menguat ya, berarti nilai tukar rupiah terhadap dolarnya makin turun. Jangan sampai tertukar ya, emang agak riuh gini ya, dalam bahasa ekonomi ini. Dia meningkat tapi angkanya turun gitu ya.
ya. Jadi yang awalnya 14.000 menguat menjadi 13.000 ya. Rupiahnya menguat 13.000 terhadap dolar seperti itu ya. Begitupun sebaliknya. Sekarang kalau kita lihat kurva SS supply, kurva itu adalah kurva penawaran barang dan jasa oleh Amerika yang akan diimpor ke Indonesia. Jadi bahasanya adalah kurva untuk impor ya. Lihat, kita lihat pertama kali di S1. Ketika supply-nya ada di sini, dia impornya hanya segini ya. Rupiah ada di sini. Ada di angka yang sama dengan tadi ya, yang di 1 ya. Sekarang kalau seandainya impornya meningkat ya, impor dari Amerika meningkat ya, kuantitasnya bertambah di sini, maka rupiah akan mengalami depresiasi atau nilai tukarnya turun ya, yang awalnya 14.500 menjadi 15.500 katakanlah seperti itu ya. Nih, penjelasannya bisa dibaca sendiri di sini ya, silakan dibaca ya sendiri. Dan itu sebaliknya. Dan ini ada namanya tingkat equilibrium ya. Jadi pertemuan antara ekspor dan ekspor ini akan meningkatkan equilibrium ya. Kalau seandainya tadi ekspornya ada di D1 dan impornya ada di S2, berarti equilibriumnya ada di sini ya. Di sini. Jadi kalau permintaannya kita ekspornya sedikit ya, di sana ekspornya sedikit sedangkan impornya banyak, berarti nilai tukar rupiah akan terdepresiasi. Sekarang sebaliknya, kalau seandainya ekspornya naik ke D2 sedangkan impornya hanya S1 turun ya, berarti rupiah akan mengalami depresiasi. Tapi bagaimana kalau kasusnya ternyata impor dan ekspornya sama gitu kan? Kalau ekspornya sama, misalnya impornya adalah S2 dan D-nya permintaannya juga D2 meningkat gitu kan, berarti ada di sini, kembali ke tengah-tengah, berarti rupiahnya kembali ke tengah-tengah. Nah, ini adalah namanya permintaan dan penawaran daripada nilai tukar mata uang. Dan ini adalah faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang secara langsung ya. Nah, nilai yang mata uang secara langsung. Saya kira bisa dipahami. Nah, ada juga yang kedua namanya teori paritas daya beli. Teori paritas daya beli ini adalah yang tadi saya bilang patokannya adalah harga atau kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk membeli barang. Jadi kalau harga barang itu naik, artinya masyarakat nggak mampu beli gitu kan ya kan. Jadi kalau harga terlalu naik banyak, otomatis pembelian akan turun gitu kan. Secara teori ekonominya seperti itu. Ada dua teori. Pertama teori absolut ya, ini gampang sekali, tinggal dibagi tingkat harga umum. Misalnya harga, ambillah katanya harga barang pokok di daerah tersebut, harga umumnya berapa dibanding dengan harga umum di daerah B. Jadi kalau kita lihat di ini, di teori yang pertama ini memiliki kelemahan ya, karena teori pertama ini tidak menganggap semua faktor lainnya itu ceteris paribus. Ceteris paribus itu sama ya, nggak berubah ya. Jadi tidak ada biaya transportasi, tarif gitu kan. Terus semua komoditas juga dapat diperdagang secara bebas ya. Jadi ini sangat apa ya, kalau teori absolut ini sangat terbatas ya. Ada kelemahannya seperti itu karena menganggap faktor lainnya ceteris paribus. Nah, untuk mengakali bahasa saya, sebagai respon daripada kelemahan tersebut, dibuatlah namanya teori kedua, namanya teori paritas daya beli secara relatif ya. Kalau secara relatif bedanya apa? Bedanya adalah dia ada periode 1 ya, periode dasar. Jadi kalau teman-teman lihat di data BPS itu ya, ketika dia melihat ekonomi satu provinsi tumbuh apa enggak, itu ada tahun dasarnya loh. Misalnya tahun dasarnya adalah 2010. Berarti ekonomi Indonesia itu, ekonomi Jambi dikatakan maju itu diukur dari tahun 2010. Misalnya 2010 pertumbuhan ekonomi adalah sebanyak 5%. Ternyata di tahun 2021 itu angkanya 5% itu sama dengan per kapitanya adalah 1 miliar katakanlah gitu. Ternyata di tahun 2011 ada peningkatan menjadi 11 miliar. Maka 1 miliar ya. Berarti katakanlah yang tadi itu 10 miliar, ada peningkatan 11 miliar. Berarti ada kenaikan 10% dari tahun dasar seperti ya. Nah, ternyata di tahun 2012 menjadi 12 miliar, berarti ada peningkatan 20% dari tahun dasar. Seperti seterusnya ya. Terus tahun 2013 katakanlah menjadi 10,5 miliar gitu kan. Berarti peningkatannya hanya 5% dari tahun dasar ya. Itu kalau acuannya seperti itu.
Jadi ini ada tahun dasarnya. Jadi dia hanya berlaku pada satu periode tertentu, ya, terbatas pada periode waktu, ya, tidak absolut. Kalau kita lihat kurvanya di sini, P ini adalah price, harga awalnya. Jadi kalau harga awalnya misalnya di sini ya, harganya katakanlah cuma 5.000, tiba-tiba jangka panjang harganya naik menjadi ini katakanlah 15.000 ya, 15.000. Nah, ternyata itu akan mengaruhi nilai tukar di sini. Dia akan kembali membuat nilai tukar itu turun. Yang awalnya mungkin cuman rupiahnya 14.000 menjadi 15.000 di sini ya. Ya, ini terhadap dolar Singapura ya. Saya nggak tahu nih berapa. Jadi dia mengaruhi seperti itu. Jadi kenaikan harga itu akan mengaruhi dari sini di waktu ya, misalnya di saat Lebaran, misalkan di bulan Maret. Sekarang bulan apa ya? Bulan Maret. Atau di bulan Mei nanti di sini agak akan naik gitu kan. Nah, itu akan menyebabkan harga mulai naik duluan nih. Nilai tukarnya akan turun duluan di bulan ini seperti itu. Nah, teori yang ketiga adalah teori pendekatan moneter ya. Teori pendekatan moneter terkait pencetakan uang. Jadi kalau kita baca di sini adalah menjelaskan bahwa kurs mata uang tercipta dari proses penyamaan atau penyimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang masing-masing negara. Jadi gini, ketika otoritas moneter melihat di negaranya ternyata banyak sekali kredit pinjaman, banyak sekali aktivitas usaha. Artinya dia melihat dengan banyaknya aktivitas usaha, dengan banyaknya kredit perbankan, maka otomatis nih bunga akan semakin tinggi. Maka dia akan mencetak uang lebih banyak. Nah, itu akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Artinya ketika jumlah uang makin banyak, otomatis dia menggerakkan ekonomi tapi membuat nilai mata uangnya turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada hubungan antara jika pendapatan dan tingkat harga sedang meningkat, maka permintaan uang akan meningkat ya. Jadi ketika orang banyak usaha, banyak kredit perbankan, otomatis akan banyak permintaan uang. Orang butuh banyak uang nih, butuh pinjaman dari bank nih ya, butuh banyak investasi nih. Nah, itu akan menyebabkan tingkat bunga meningkat. Artinya ketika orang permintaan uang meningkat, artinya jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat. Dan saat jumlah uang beredar di masyarakat meningkat, artinya nilai uang akan menurun. Karena kenapa? Karena jumlah barang sama sedangkan jumlah uangnya banyak. Seperti itu sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, saat itu Bank Indonesia akan berkebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ketika bunga naik, orang berpikir, wah, karena bunga naik lebih baik saya nabung aja uangnya di bank supaya lebih aman gitu kan. Nah, orang yang udah usaha tadi karena dapat untung, uangnya ditabung di bank. Ketika uang banyak ditabung di bank, saat itu juga permintaan uang menurun seperti itu ya. Ini kita lihat di sini ya. Jadi ada time-nya seperti ini ya. Jadi ini sangat Keynes ya, kalau saya bahasakan itu teorinya sangat Keynes ya. Jadi saat mata uang M2 nya ya, ini M2 ya, di satu periode ini banyak ya, itu akan menurunkan nilai tingkat saat mata uang yang banyak tadi saya sampaikan akan menurunkan nilai tukar mata uang tersebut ya. Seperti itu. Oke, ini ada quote bagus dari Paul Volcker ya. Nilai tukar rupiah suatu negara itu sangat penting ya bagi ekonomi, maka itu harus, karena itu akan berpengaruh terhadap semua bagian harga dari setiap aktivitas individu ya, baik ekspor ya, bahkan pada level-level ekonomi yang sangat rendah ya. Jadi kalau seandainya nilai tukar rupiah kita tuh terlalu rendah dari dolar ya katakanlah, jadi barang kita tuh akan dihargai murah oleh orang luar negeri gitu, bahasanya gitu, gampangnya seperti itu. Jadi kalau pemerintah abai terhadap nilai tukar ini ya gimana ya, jadi orang Indonesia kerjanya sama dengan orang Amerika tapi apresiasinya lebih rendah daripada orang Amerika gitu ya. Kita sama-sama berkebun ya, kita sama-sama berkerajinan gitu kan, tapi orang Amerika bisa jual dengan harga lebih tinggi karena mereka dolarnya lebih mahal, sedangkan Indonesia hanya menjual dengan harga rupiah yang sangat rendah seperti itu. Nah, makanya ini perlu diperhatikan oleh pemerintah ya.
Ini terkait pengalaman Indonesia. Indonesia itu pernah menerapkan fixed exchange rate di tahun 1971 ya. Saat itu nilai tukar mata uang terhadap dolar ditetapkan dalam satu nilai tetap yaitu sebesar 415. Jadi tahun 1971 sampai 1978 itu nilai tukar rupiah terhadap dolar tetap ya, nggak berubah, 415 ya. Hal itu dilakukan Indonesia karena pada saat itu kuatnya neraca pembayaran, artinya saat itu Indonesia itu nggak defisit uangnya. Jadi antara APBN sama belanja negara, pendapatan dan belanja itu kuat ya, kuat di pendapatannya, makanya dia bisa tetap seperti itu. Nah, sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali itu juga terjadi di Indonesia tahun 1978 sampai 1986 ya. Kita bisa baca sendiri, sini ada beberapa perubahan ya. Di perubahan itu terjadi karena pertama karena kebijakan moneternya yang abai ya. Yang kedua juga karena ada mekanisme pasar ya. Nah, baru tahun 98 sampai sekarang itu kita menggunakan sistem nilai tukar mata uang yang mengambang bebas ya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi krisis itu membuat kita ini ada politik juga ya, entah kenapa ya, menjadi pertanyaan juga. Ini kalau teman-teman bisa jawab bagus nih, kenapa krisis tahun 98 itu menyebabkan kita berpindah sistem dari sistem mata uang mengambang terkendali menjadi sistem mata uang bebas. Nah itu, ini bagian dari politik ya. Ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok silakan silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya terkait ini. Nah untuk soalnya saya sudah siapkan jurnal untuk teman-teman review ya, jurnal teman review. Jadi tugas 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan lihat bagaimana sektor lainnya itu berpengaruh terhadap nilai tukar, termasuk COVID-19, pandemi corona ini ada pengaruh nggak sih sama nilai tukar gitu kan. Jadi kita akan lihat, teman-teman akan baca jurnal yang akan saya share dan silakan di review yang dikumpulkan oleh perwakilan dari tiap kelompoknya. Demikian saya kira cukup. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.